Wan Abi Dzar annahu qala alaihi salatu wassalam ya Aba Dzar la an taghdu fa ta'lamu atau fa tu'allimu baban fa ta'lamu baban min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Hai Abu Dzar, kamu pergi ke sebuah tempat, fataghdu, bersegera, fata'lamu baban, lalu kamu mengetahui satu pembahasan, satu bab, min kitabillah, dari kitab Allah ta'ala, khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin, itu lebih baik daripada kalian sholat 100 rakaat. Jadi hanya tahu satu bahasan. Kamu ke suatu tempat lalu membaca buku satu bab tentang apa aja yang terpenting itu terkait dengan ilmu. Khairun laka min antusalliya mi'ata rakaatin, lebih baik daripada kalian sholat 100 rakaat. Bahas satu masalah, membaca satu masalah lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Keren kan? Maka harus punya buku. Kalau sempat, saya punya buku itu 5.400 buku. Nah, itu kalau satu buku saya baca, saya tahu ilmu dalamnya, itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Kan begitu? Nah, bisa dihitung. Kan begitu ya? Maka harus punya buku. Punya buku apapun untuk membekali ibadah kita. Nah, wala antaghdu fata'lamu baban minal ilmi. Tadi min kitabillah. Sekarang minal ilmi. Kamu pergi ke suatu tempat, kamu menekuni sesuatu, fata'lamu baban atau fata'lama baban, lalu kamu tahu tentang satu bab minal ilmi, dari ilmu tersebut, lalu kemudian amala bihi aw lam ya'mal, kamu kerjakan, kamu beramal dengannya atau tidak beramal dengannya, khairun laka min antusalliya al-faraqatin, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi satu, Anda tahu kalau belajar dari kitabullah hanya membaca, ya, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Tapi kalau ilmu, kamu pergi ke suatu tempat lalu belajar satu pokok bahasan minal ilmi, dari ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ini ada hadis lain yang menegaskan, banyak sekali hadis ini. Hudhuril alim khairum min sholati alfi rakaatin. Menghadiri majelis ilmu, mengunjungi orang alim untuk belajar lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Hadis dalam versi yang lain. Hari ini sekali lagi kita hadir di majelis ilmu, lalu kemudian kita beramal atau tidak. Kalau beramal itu berarti kita punya ilmu, lalu kemudian kita mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, kita sudah bawa pahala di kantong. Karena dia berubah apa? Pahala sholat sunat 1000 rakaat. Senangnya orang-orang berilmu. Di hadis yang lain, ini di luar kitab, karena saya kebetulan hafal beberapa hadis yang itu memotivasi kita agar semangat punya ilmu. Ini hadisnya.
man ghada ilal masjid la yuridu bihi illa liyata'allamahu aw yu'allimahu khairan fakana lahu ajru hajin taman. Di hadis yang lain, orang yang pergi ke masjid, orang yang pergi ke majelis ilmu untuk belajar atau mengajar. Jadi pahala saya yang duduk depan dengan pahala orang yang berada di yang duduk saja sama apa? Yaitu apa? Sama-sama dapat pahala haji tam. Sama posisi. Yang duduk mendengar sambil ngantuk-ngantuk sama duduk yang mendengar melotot sama pahalanya. Dapat pahala haji tam. Yang duduk mendengar sama yang duduk mengajar sama pahalanya. Dapat haji tam. Kan begitu? Jadi begitu besar posisi orang-orang yang belajar, berilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan. Ini baru pahala, belum otak kita. Kita kan kalau ngaji dapat dapat apa namanya? Dapat ilmu. Jadi selain pahala dapat ilmu. Selain pahala dapat ilmu. Itu sudah. Itulah terjemahan langsung firman Allah, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Sungguh Allah akan mengangkat, ya, yarfa'illahil ladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman dari kalian, wal ladzina utul ilma, dan dia berilmu, sudah beriman plus ilmu, darajat. Nanti penjelasannya akan banyak sekali. Apa yang dimaksud dengan darajat itu? Orang yang diberikan ilmu, dia beriman, maka tentu darajatnya lebih tinggi daripada orang yang berilmu tapi tidak beriman. Tapi sama-sama diangkat derajatnya.